Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat sehat RSUD Kraton. Kali ini kita bisa berbincang-bincang kembali dan untuk kali ini saya sudah bersama Wakil Direktur RSUD Kraton, Bapak Dr. Zaki Mubarok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar untuk hari Alhamdulillah, ini? sehat. Sehat ya. Baik, sahabat sehat. Kali ini kita akan ngobrol terkait persiapan akreditasi RSUD Kraton gitu ya, Dok ya. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan untuk persiapan akreditasi ini sudah seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi akreditasi rumah sakit itu diselenggarakan tiap 3 tahun sekali. Tujuannya untuk menjamin upaya mutu dan keselamatan pasien. Jadi tiga tahun kita disurvei oleh lembaga survei yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dan insya Allah nanti bulan depan, bulan Oktober itu jadwal kita survei yang berikutnya. Survei yang besok bukan survei yang pertama, jadi memang rutin setiap 3 tahun. Kalau untuk persiapannya sendiri sudah sejauh mana? Karena ini kegiatan yang sudah biasa berjalan, ya teman-teman mempersiapkan seperti yang sudah-sudah. Karena sebenarnya survei akreditasi ini, surveyor itu memotret satu kondisi rumah sakit, bagaimana rumah sakit itu menjaga mutu keselamatan pasien dan pelaksanaan pelayanan kesehatan itu sudah sesuai dengan standar-standar yang semestinya. Jadi kita keseharian kita itu nanti akan dipotret dalam waktu hari survei itu. Kalau prosesnya berapa lama? Survei nanti 3 hari, cuman yang berbeda di tahun ini berbeda dengan survei sebelumnya karena ini masih situasi pandemi. Survei nanti tidak semuanya luring, tapi juga ada daring. Jadi nanti hari pertama itu daring, nanti 2 hari secara luring oleh tim surveyor yang sudah ditunjuk itu. Kalau tim surveyornya sendiri itu dari mana? Kita disurvei dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Oke. Yang dipersiapkan sendiri apa saja? Kita mempersiapkan menata ulang dokumen-dokumen kita sesuai dengan elemen-elemen penilaian, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen bukti yang diminta oleh lembaga survei untuk kemudian nanti kita sampaikan. Secara umum sih ini sebenarnya kegiatan-kegiatan ini sudah biasa berjalan sehari-hari di rumah sakit. Cuman ini didokumentasikan dalam bentuk elemen-elemen penilaian per Pokja. Jadi dokumen buktinya sendiri sudah ada di ruangan kita. Seperti bagaimana kita memberikan penjelasan kepada pasien sejak awal pasien masuk, kemudian bagaimana penata laksanaan selama pasien di rumah sakit, dan ketika pasien pulang, apa sih edukasi apa yang harus kita sampaikan ke pasien, itu sudah biasa berjalan. Nah, cuman ini nanti kita dipotret, apakah pelaksanaan kita selama ini sudah sesuai dengan standar atau belum. Ada prioritas nggak untuk akreditasi ini? Misalkan dari segi pelayanan dan sebagainya gitu. Iya, jadi memang akreditasi memotret dari banyak sudut pandang tentang pelayanan rumah sakit kepada pasien-pasiennya. Jadi nanti kita akan dipotret mulai dari penerimaan pasien, mulai dari depan, bagaimana pengelolaan pasien di dalam, baik di ruang rawat inap, di kamar bedah, maupun di ruang-ruang intensif itu akan dilihat semua, akan dilihat oleh para surveyor itu, oleh tim survei, bagaimana pelaksanaan, apakah sudah sesuai standar atau ada yang substandar. Nanti kita akan keluarnya ada penilaian. Alhamdulillah selama ini Rumah Sakit Kraton selalu mendapatkan predikat paripurna. Itu predikat tertinggi dalam survei. Kalau standarisasi itu sendiri untuk mencapai standar itu apa sih yang dilakukan dari tim manajemen atau mungkin juga dari tenaga-tenaga yang ada di RSUD Kraton? Kami memonitor pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Kraton ini, mulai dari direktur sampai ke bawah itu saling mengingatkan lah bagaimana agar standar-standar pelayanan ini bisa diberikan secara terbaik ke pasien. Jadi
Jangan sampai kita memberikan pelayanan substandar. Itu yang kita jaga selama ini. Kita saling mengingatkan apa-apa yang kita lakukan kepada pasien tercatat, terdokumentasi. Jadi semuanya nanti bisa dipotret oleh para surveyor apakah pelaksanaan kita selama ini sudah sesuai atau tidak. Nanti semuanya akan dilihat, Mbak, mulai dari laborat kita, radiologi kita, kamar operasi, nyaris semuanya akan akan dipotret. Bahkan seluruh karyawan punya potensi untuk disurvei, ditelusur, diwawancara oleh surveyor. Tidak hanya karyawan, tapi juga pasien, keluarga pasien nanti akan diwawancara. Yang saat itu? Iya, yang saat itu pada hari H itu ada di rumah sakit, mereka akan diwawancara. Apakah betul misalnya mereka sudah diberikan informasi mengenai penyakitnya, mengenai rencana pelayanan di rumah sakitnya, itu apakah mereka sudah dapat penjelasan-penjelasan itu atau belum. Nanti akan diuji langsung ke pasien maupun keluarga pasien yang menunggu. Bahkan teman-teman yang terlibat, yang melakukan aktivitas di rumah sakit keraton, walaupun mereka bukan karyawan rumah sakit keraton, seperti tenaga security, kantin, tugas kantin, bahkan bank yang lokasinya di rumah sakit keraton, nanti akan disurvei, punya potensi disurvei. Misalnya mereka tahu nggak menggunakan alat pemadam api ringan, gitu kan? Mereka tahu nggak kalau ada kebakaran harus seperti apa? Mereka tahu nggak penanganan pertolongan pertama pada pasien kalau melihat ada misalnya pasien tiba-tiba pingsan di halaman, yang menemukan kan mungkin bukan dokter, bukan perawat, mungkin petugas parkir. Bisa nggak mereka melakukan bantuan hidup dasar yang pertama? Itu akan diuji. Kalau standarisasi itu sendiri, apakah tiap tahun itu ganti atau ada pembaruan lagi atau gimana? Biasanya memang selalu ada pembaruan. Setiap 3 tahun itu ada pembaruan. Yang standar itu diperbaiki kan tujuannya untuk memperbaiki kualitas layanan. Kita ikuti itu terus. Jadi standar-standar yang terkini kita ikuti. Harapannya ya kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Berarti untuk tim medis dan sebagainya ini juga sudah dipersiapkan untuk standarisasi itu. Sudah. Kita informasikan kalau ada dan teman-teman juga para klinisi kan juga mengupdate pengetahuan terkini misalnya. Oh dulu penanganan resusitasi jantung paru misalnya seperti ini langkahnya. Oh yang terbaru seperti ini, mereka mengikuti dan kita juga sosialisasikan hal-hal yang terkini itu agar pasien bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit ini. Itu dengan cara apa, Dok? Apakah ada pelatihan khusus atau mengirimkan satu tenaganya atau beberapa tenaga medis di sini untuk ikut pelatihan atau gimana? Ada yang pelatihan-pelatihan yang memang kita harus kirim keluar, kita kirim keluar. Ada pelatihan yang bisa kita kerjakan di sini, kita kerjakan di sini. Jadi kita memang punya target seluruh seperti hal-hal prinsip dasar ya, seperti cara cuci tangan sesuai WHO itu semua yang ada di rumah sakit harus tahu. Pertolongan bantuan hidup dasar semua yang di rumah sakit, tidak hanya dokter, perawat, bidan, tapi tenaga administrasi, parkir, petugas kantin itu juga harus tahu. Kita pastikan mereka menguasai hal-hal dasar yang mereka harus kuasai. Oke. Baik, mungkin terakhir, Dok, harapannya dari akreditasi ini yang akan berjalan nanti apa, Dok? Kami berharap nanti akreditasi bisa berjalan lancar, kita bisa disurvei dan harapannya kita tetap bisa mempertahankan hasil akreditasi paripurna, yang itu maknanya kita selama ini dianggap oleh lembaga survei yang independen sudah memberikan pelayanan kepada pasien secara paripurna. Yang terbaik yang bisa dilakukan rumah sakit ini sudah diberikan, dan itu alhamdulillah selama berturut-turut selama ini selalu mendapatkan hasil yang paripurna. Harapannya nanti di tahun 2022 ini kami juga mendapatkan hasil yang paripurna. Semuanya kami ikhtiarkan untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Oke, baik, terima kasih sekali, Sama-sama, Dok, untuk bincang-bincangnya kali ini. Baik, sahabat sehat RSUD Keraton, itu tadi bincang-bincang kita terkait persiapan akreditasi RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan, dan kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.